ثم إلى مشايخنا وذوي الحقوق علينا والمؤمنين والمسلمين والمسلمات خصوصا إلى صاحب هذا الكتاب. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Summa qala Bismillahirrahmanirrahim. Al-babul 'ashir. Bab yang ke-10 fi bayani haqqil mar'ati 'ala zawjiha wa qati'i silatil arham. Bermula bab yang ke-10 pada menyatakan hak perempuan atas suaminya dan hukuman orang yang memutuskan berkasih-kasihan, maksudnya memutuskan tali silaturahim dengan segala keluarganya, memutuskan silaturahim dengan keluarganya. Telah bersabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bermula wajib atas laki-laki mengajarkan segala ahlinya, keluarganya, maksudnya ahlinya itu keluarganya. Jadi wajib atas laki-laki mengajarkan seluruh keluarganya akan tertib mengambil air sembahyang. Wajib mengajarkan cara-cara mengambil air sembahyang, kemudian cara sembahyangnya, istilahnya itu fikih lah, mengajarkan fikih, mengajarkan bagaimana supaya ibadah sah. Dan niat tayamum dan mandi janabah. Wajib mengajarkan niat tayamum dan mandi janabah dan mandi haid dan mandi nifas dan mandi istihadah. Mandi istihadah, mandi darah-darah kotor. Dan i'tiqad ahlus sunnah wal jamaah. Maksudnya i'tiqad ahlus sunnah wal jamaah ini mengajarkan tauhid yang berhaluan dengan ahlus sunnah wal jamaah. Ahlus sunnah wal jamaah i'tiqadnya bahwa Allah itu tidak bertempat, Allah itu tidak ada yang menyamainya, tidak berjisim atau tidak beranggota tubuh. Tertib mengambil air sembahyang, tayamum, mandi junub, mandi haid, mandi nifas. Maka tidak boleh seorang suami melarang istrinya untuk belajar ilmu tadi, kemudian belajar ilmu tentang i'tiqad ahlus sunnah wal jamaah. Itu maksudnya belajar ilmu tauhid. Kemudian tasawufnya mana tasawufnya? Tasawufnya itu mencegah jangan berdusta, menjauhkan dari segala dosa, mengumpat-ngumpat. Diajari istri untuk tidak mengumpat-ngumpat, untuk tidak berdusta, untuk tidak melakukan dosa. Jadi ilmu itu yang wajib dipelajari tiga. Yang seperti yang kita belajar kemarin yang lain. Yang pertama ilmu supaya ibadah kita sah, yaitu fikih. Yang pertama sekali tauhid, kemudian fikih, kemudian yang ketiga tasawuf, yaitu bagaimana supaya ibadah itu diterima oleh Allah. Seperti yang di pondok, yang wajib itu tasawuf. Kemudian yang ini kita malam senayan di masjid itu tasawuf dan asmaul husna. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun 'ala kulli muslimin wa muslimatin. Telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bermula menuntut ilmu itu fardu atas tiap-tiap Islam, laki-laki dan Islam perempuan. Jadi menuntut ilmu itu wajib bagi laki-laki, Islam laki-laki dan Islam perempuan. Dan demikian lagi wajib atas laki-laki memberi belanja atas zaujahnya. Zaujahnya itu istrinya. Kalau suami zauj ada pakai hak. Zaujun itu suami. Kalau zaujah itu istri. Jadi wajib atas laki-laki memberi belanja atas zaujahnya dan segala yang memiliki dia. Maksudnya segala yang memiliki itu keluarganya.
daripada makanan dan pakaian. Jadi wajib memberi belanja makanan dan pakaian. Maka adalah sekalian itu daripada yang halal. Jadi memberi belanja anak istri keluarga itu dengan yang halal. Karena setiap harta yang haram yang kita beri makan kepada anak itu nanti setiap dagingnya tumbuh dari harta haram itu akan digilat di neraka. Kalau kita sayang anak jangan dianukan. Cuma nanti di akhirat nanti sang anak nuntut. Kami tidak tahu buat anak nanti ada di ujung. Dan telah bersabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tiada mengenai laki-laki oleh Tuhannya akan dosa besar. Maksudnya tidak ada dosa yang lebih besar itu nanti. Maksudnya itu, melainkan daripada pihak ahlinya dan anaknya yang memiliknya padahal yang memilikinya. Tidak ada dosa yang lebih besar pada seorang laki-laki itu kecuali pada keluarganya dan anaknya yang dimilikinya. Padahal berkata mereka itu, ya Tuhanku, ambil olehmu akan hak kami pada laki-laki ini. Pasal husna ini ada apa? Ada perempuan yang tidak apa? 9 macam sifat perempuan. Nah, cuma sifat perempuan ini yang mubarakah. Artinya perempuan yang diberkahi, yang diberi berkat. Yang 8 itu semuanya tidak mendapat berkah. Apa 9 sifat perempuan ini? Yang pertama suka makan minum. Yang kedua suka berpakaian megah atau mewah. Yang ketiga apabila suami punya uang ia jinak, dan apabila tidak punya uang ia menjauh atau liar. Yang keempat suka melawan suami. Seorang laki-laki itu menitipkan emas, memberi amanah emas kepada seorang yang berilmu, yang ahli ibadah, membaca Al-Quran, mengajarkan tawaf ke Baitullah setiap malam, dan kemudian laki-laki dari itu menitipkan emas kepada seseorang. Kemudian ketika dia datang lagi kepada laki-laki tadi itu sudah mati. Maka aku tanyakan kepada anaknya akan hal emas yang aku taruh padanya. Maka berkata anaknya, tiada kami ketahui akan dia. Maka aku pun terlalu mas'ul akan emas itu. Maka pergi aku kepada Malik bin Dinar, serta aku kabarkan yang demikian kepadanya. Jadi laki-laki yang menitipkan emas itu akhirnya dia menemui seorang ulama yang bernama Malik bin Dinar. Kepada Malik bin Dinar, dan aku kabarkan kepadanya demikian itu. Maka berkata Syekh, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bermula adalah laki-laki itu daripada ahli neraka. Jadi setelah dikerjakannya, setelah dia duduk di situ memanggil-manggil nama orang yang sudah mati tadi, dia datang. Rupanya rohnya tidak datang. Ternyata rohnya orang tadi ahli neraka. Maka apabila engkau hendak bertemu dengan dia, pergilah engkau kepada negeri Yaman. Maka bahwasanya adalah di sana bernama Barhud, yaitu pintu neraka jahanam. Pintu neraka jahanam di negeri Yaman ya, Barhud namanya. Dan segala arwah yang kena siksa adalah di sana. Dan berserulah engkau kepada nisbu yang akhir. Jadi laki-laki tadi disuruh datang ke sana, ke Yaman. Kemudian pada tengah malamnya akhir disuruh memanggil-manggil nama orang itu, nama orang yang sudah mati itu. Maka bahwasanya rohnya berkata-kata dengan dikau, maka berjalanlah aku kepada Barhud itu setelah sampailah aku ke sana, maka menyuruh aku seperti yang dipesan oleh Syekh itu. Maka dijawabnya akan seru aku itu, dan kami lihat akan dia adalah kena siksa lagi dipukul oleh malaikat. Jadi setelah sampai di situ dipanggil rohnya,
datang rohnya ini, datang. Cuman dilihatnya rohnya itu sedang disiksa oleh malaikat. Maka berkata kepadanya, laki-laki yang ini kan berkata kepada si rohnya itu, di mana sekarang emas yang kamu taruh? Di mana sekarang emas yang kami bawa? Yang akan datang al-hajah hasarat di hawal kiamah. Ini masalah kiamat. Ini akan datang hal-hal keadaan tentang kiamat. Allahu a'lam bishawab.